Kini persiapan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua tanggal 6 Oktober di Hotel Horizon Jayapura. PKPNU di tingkat cabang serta melaksanakan pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama PMKNU di tingkat wilayah. Ini bagian dari upaya Nahdlatul Ulama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kaderisasi. Oleh karena itu, dalam waktu 2 tahun ke depan, dalam waktu segera, PWNU yang setelah dilantik nanti harus melaksanakan kaderisasi mulai PD PKPNU dan kaderisasi PMKNU. Yang ketiga, PBNU memandatkan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama untuk melakukan tugas-tugas kepengurusan. Ada tiga tugas utama dari pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh tingkat kepengurusan. Yang pertama adalah taqwiyatul jamaah wa taqwiyatul jam'iyah, melakukan penguatan, empowering untuk umat, untuk warga Nahdlatul Ulama dan organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah melakukan himayatul jamaah wa himayatul jam'iyah, melakukan perlindungan, proteksi terhadap warga, terhadap jamaah dan organisasi. Dan yang ketiga, tugas dari pengurus adalah melakukan penataan, tanzim, melakukan pengorganisasian terhadap jamaah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Pengurus harus mengurus. Pengurus jangan minta diurus, apalagi pengurus malah menjadi urusan. Jadi pengurus harus menjadi pihak individu yang peduli mengurus organisasi, mengurus warga Nahdlatul Ulama, mengurus umat Islam, mengurus warga Papua. Jangan malah menjadi urusan. Oleh karena itu kita mohon kepada seluruh pihak di tanah Papua, di Provinsi Papua, selepas kita lakukan pelantikan kepada pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Papua, kita lakukan kerja bersama-sama untuk berkhidmat kepada bangsa Indonesia, berkhidmat kepada warga Papua, Provinsi Papua, berkhidmat kepada umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, mandat yang kami terima dan harus disampaikan kepada pengurus NU yang nanti akan dilantik, agar segera membentuk lembaga. Ada 18 lembaga di dalam anggaran rumah tangga.
tapi tidak semuanya harus dibentuk, bentuklah lembaga yang dibutuhkan di Provinsi Papua. Hitung prioritasnya lembaga apa yang dibutuhkan, dan itu yang akan kita mandatkan untuk dibentuk di Provinsi Papua. Itu mungkin mandat-mandat yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon izin membacakan surat keputusan, dan nanti pelantikan akan disampaikan langsung, akan dilantik langsung, dibaiat langsung oleh Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 2246/PD-01-1/99/08/2024 tentang pengesahan penunjukan kepengurusan definitif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua masa khidmat 2024-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mencabut surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 2/1-PD-01-01-2-21-09/12/2023 Masehi tentang perpanjangan masa khidmat Caretaker PWNU Papua dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya baca, tidak usah diikuti. Bay'atukum 'ala sam'i wa ta'ah bil jihadi 'ala tariqati Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Maka diikuti. Bay'atu 'ala sam'i wa ta'ah bil jihadi 'ala tariqati Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kami selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua masa khidmah 2024-2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar sebagai berikut. Pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya, demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran
dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama hantarkan perjalanan pengurus ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan mampu dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan amanat yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PBNU dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa muassisu hadhihi al-jam'iyah Bahasin Nawa Bahusri wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sangat saya muliakan Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua. Tepuk tangan untuk Pak PJ. Acara kalau orang pesantren mengatakan kami mutakamil, jadi sempurna karena dihadiri oleh PJ Gubernur Provinsi Papua. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Wakapolda, ini juga tidak sembarang orang. Beliau ini orang nomor 2 di Provinsi Papua yang mewakili instansi besar Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Wakapolda, terima kasih atas kehadiran undangan kami. Mudah-mudahan NU Provinsi Papua di belakang Polda Papua untuk menciptakan kedamaian di tanah Papua. Juga yang sangat saya muliakan Pak Kiai, tamu kita yang sangat luar biasa, Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Pak Kiai, makasih jauh-jauh datang lihat umat Kiai di sini. Luar biasa NU-nya, umat NU ini luar biasa di Papua ini, Kiai. Jadi saya dengar dari Pak Kiai bilang baru pertama kali datang ke Papua Pak Kiai kita. Beginilah Pak Kiai Papua. Sekarang sudah banyak provinsi dan Papua ini luas sekali, luas sekali. Mudah-mudahan bukan sekali ini saja, mudah-mudahan Pak Kiai bisa kesini lagi, bisa silaturahmi sebelum Papua. Terima kasih jazakallah. Makasih yang banyak Pak Kiai atas kehadirannya. Juga yang kami muliakan Kiai Haji Isfah Abid Al-Aziz, beliau mewakili PBNU Pusat. Pak Kiai, makasih. Memang beliau ini proses untuk bagaimana kegiatan ini bisa berjalan. Alhamdulillah beliau ikut serta ya, untuk memikirkan bagaimana NU Papua ini sehat lahir batin. Nah, ini yang penting, sehat lahir batin. Organisasinya sehat, gerakannya sehat, umatnya juga sehat. Itu yang memang diinginkan oleh Kiai Isfah Abid Al-Aziz. Pak Kepala Kesbangpol juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Para pejabat dan juga yang sangat saya hormati tuan rumah Bapak PJ Wali Kota. Tepuk tangan. Jadi saya bingung kemarin Pak Kiai, ini acara ini pakai duit gimana ini? Saya minta Pak PJ Wali Kota dia nyumbang untuk acara ini. Tepuk tangan untuk dia. Mudah-mudahan ya bisa membawa manfaat berkah untuk Pak PJ Wali Kota. Terima kasih. Dan beliau dari tadi itu undangan padat, tapi alhamdulillah beliau sempatkan hadir
luar biasa. Terima kasih Pak PJ Wali Kota, luar biasa. Yang kedua, barang tentu saya hanya ditugaskan 1 tahun lah. Saya hanya ditugaskan karena SK itu 2024 sampai 2026. 2024 ini sebentar lagi habis. Jadi hanya 1 tahun yang penuh lah. Nah, dalam 1 tahun itu tugas saya yang pertama adalah menghidupkan organ-organ WNU yang ada di Papua ini. Ini tugas pertama yang mesti dilakukan. Karena jangan walayahya walayamut, hidup enggak mati enggak. Jadi mesti jelas. Karena bagaimana organnya tidak sehat bisa memikirkan yang lain. Karena kadang-kadang pengurusnya udah habis Pak Kiai, tapi masih ngaku NU itu. Masih ngaku pengurus. Mesti kepengurusannya itu harus jelas. Apalagi hadir atas nama NU, padahal pengurusannya udah habis. Nah, itu secara agama, secara negara juga itu bermasalah. Sehingga tugas saya pertama dalam waktu yang dekat ini membereskan bagaimana organ-organ di PWNU ini sehat lahir batin. Insya Allah. Yang terakhir, apa yang Pak Kiai petunjukkan tadi untuk bagaimana pergerakan NU ke depan, insya Allah kami akan lakukan. Ini sambutan yang saya sampaikan. Saya sebagai tuan rumah, sebagai yang punya hajat, mengucapkan terima kasih yang banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Dan PWNU sudah sah dan disahkan oleh PBNU Pusat pada hari ini. Dan insya Allah kapal ini akan berlayar sampai terbang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan hadir dalam acara istimewa pada siang menjelang sore ini, yang mewakili daripada Pangdam 17 Cendrawasih, Bapak Kapolda Papua yang diwakilkan kepada Bapak Wakil Kapolda yang baru saja pamitan, dan Lantamal 10 Jayapura, dan Lanut Silar Papape, Pare, kurang garis sedikit jadi masalah ini. Bapak Kajati Papua, PJ Wali Kota Jayapura, yang alhamdulillah mendampingi Bapak PJ Gubernur datang lebih awal daripada kita. Bapak Kapolresta Jayapura, Forkompinda Provinsi Papua yang juga dihadiri oleh Bapak Kespangpol, yang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang datang bersama-sama dengan kami, Bapak Kiai Haji Isfah Abidal Aziz SHMH. Nama lengkapnya ini susah, biar gampang akhirnya di PBNU itu beliau dikenal Kiai Alex. Kan gampang. Misalnya di NU ini yang ruwet-ruwet biasanya digampangkan. Teman-teman wilayah yang baru saja dilantik, yang mudah-mudahan bisa menjalankan amanat yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari yang disampaikan oleh PBNU, yang saya muliakan. Ini kalau nggak disebut bisa jadi masalah. Ibu-ibu muslimah, ya, ini kan kalau nggak disebut persoalan nanti Pak, bisa jadi masalah nanti di rumah ya. Yang baru saja juga tadi dalam pembukaan menampilkan qasidah yang luar biasa. Saya tadi masuk tuh rasan-rasan sama Mas Alek. Ini di Papua tapi kok qasidahnya kayak di Jawa ya. Ternyata alhamdulillah ibu muslimatnya luar biasa. Teman-teman dari Pemuda Ansor dan badan-badan otonom yang lain, lembaga yang insya Allah nanti akan segera dibentuk, semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan kita sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, orang ngaku itu biasa. Saya
saya pengurus NU, itu saya ngaku, itu biasa. Saya santrinya Anu, ngaku itu biasa. Yang luar biasa itu adalah orang